Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Aska Fazal di Ramadan. Saya di Prodi Sistem Informasi UT saya UT Semarang, NIM saya 567378. Pada kesempatan kali ini saya ingin membuat sebuah program algoritma, sebuah Deep Research atau DFS dan juga Brief Research atau BFS. Di sini saya diberikan 10 not ya, ada A0 sampai A9. Oke, untuk target not ini saya akan memilih sebuah A6. Jadi di sini akan sudah membuat sebuah Visual Studio Code atau VS Code. Di sini saya sudah membuat sebuah file yaitu dfs.java. Di sini akan secara otomatis membuat sebuah public class ya. Dan di sini saya harus mengimport terlebih dahulu sebuah modul agar nanti sebuah programnya itu dapat tereksekusi. Yang pertama itu membuat sebuah list dan juga map dengan private. Sudah membuat sebuah map ya atau list dan juga list gitu. Langkah selanjutnya itu membuat sebuah add atau menambahkan sebuah node ke dalam sebuah programnya nanti agar bisa ditampilkan ya, atau bisa masuk ke dalam sebuah sistemnya nanti dan membuat sebuah public. Setelah membuat sebuah public add, kita membuat sebuah public boolean ya dengan format boolean untuk menampung sistemnya nanti. Di mana terdapat dalamnya ada sebuah statement will dan juga if. Kasih sebuah parameter di sini yaitu sebuah start dan juga target. Di sini kasih sebuah return false agar nanti kodenya itu tidak merah atau error ya, agar tidak terganggu lah bisa dibilang. Dan sebenarnya untuk nanti ketika notnya tidak ditemukan, maka returnnya itu akan mengembalikan sebuah nilai false atau nilai 0 ya. Dan di sini kita kasih sebuah wadah untuk menampung sebuah datanya nanti, yaitu sebuah set dan juga stack. Setelahnya kita akan nge-add atau menambahkan sebuah node pertama yaitu A0 dengan menggunakan sebuah parameter start. Startnya kita akan membuat sebuah statement dengan will. Jadi logiknya itu seperti ini. Ketika di dalam sebuah wadah itu masih kosong, maka akan menambahkan sebuah node terus menerus sampai ketemu sebuah targetnya gitu. Setelahnya kita buat sebuah statement will ya untuk sebenarnya if agar ketika ada sebuah node double atau sama itu akan dilewati itu, enggak ke print gitu. Jadi menggunakan statement if Oke, setelahnya kita akan membuat sebuah list agar untuk menampung lagi ketika ada sebuah node yang berbeda gitu. Setelahnya kita membuat sebuah loop ya. Di sini kita menggunakan sebuah loop untuk agar angkanya itu dimulai dari sebelah kiri ke kanan, karena kita akan berfokus ke sebuah DFS nya nanti.
agar nanti sebuah tetangganya tidak terlalu panjang ketika kita ingin memanggilnya, maka di sini kita akan buat sebuah tetangga ini menjadi huruf T. Hanya kita buat sebuah statement di sini apabila sebuah urutannya itu kurang gitu, maka ditambahkan sebuah notnya. Oke, jadi di sini akan menampilkan sebuah output ya. Di sini sebuah 321, yaitu untuk isi dari not 0 dan juga not A1 itu akan menampilkan sebuah A3 254. Dan di sini akan menemukan sebuah not A6, dan saya kelupaan satu hal. Kan di sini terlihat bahwa sudah menemukan sebuah notnya, tapi program itu masih dijalankan sampai not 9 gitu. Jadi di sini saya kelupaan yaitu sebuah return di sebuah statement if yang kedua ini yang sudah menemukan target. Harusnya di sini kan dikasih sebuah return yaitu sebuah return true agar nanti programnya itu berhenti ketika sudah menemukan sebuah node-nya. Dan coba saya akan ulangi. Dan oke, sudah berhasil ya. Di sini sudah menemukan sebuah not A6, yang dimana nanti akan sebuah susunan not yang terakhir akan berjumlah 01, 4, 5, 2 sama 6. Jadi konsepnya sebuah DFS ini mencari sebuah angka itu menjorok ke paling bawah sampai menemukan sebuah targetnya. Jadi ketika sudah menemukan sebuah target, maka algoritma tersebut akan berhenti gitu untuk konsep DFS nya. Dan sekarang kita akan membuat sebuah BFS, dan untuk logiknya itu sama aja itu sistemnya. Di sini saya akan menyalin terlebih dahulu untuk BFS nya dari sebuah DFS, soalnya kan konsep itu masih sama, itu hanya mengubah di dalam sebuah stack menjadi sebuah QW dan mengubah sebuah pop menjadi sebuah pool. Di sini saya akan menyalin aja agar tidak terlalu lama. Oke, ada sebuah masalah ya, kamera saya tiba-tiba tadi ada sebuah masalah dan kamera saya tiba-tiba mati. Dan di sini saya akan menjelaskan outputnya, yaitu output dari sebuah device dan juga BFS. Tadi kan sudah membuat sebuah program, yaitu sebuah BFS nya. Di sini itu logiknya itu sama seperti kita membuat sebuah device, itu sama aja. Tapi bedanya di sini menggunakan sebuah kan kalau device menggunakan sebuah stack, kalau si BFS ini menggunakan sebuah QW yaitu dengan linked list. Dan di langkah ke wheel ini ubah yang tadinya PUP menjadi sebuah pool. Dan di sini saya sudah mencobanya di sebuah terminal, dan outputnya itu seperti ini. Jadi ketika sebuah device mencari sebuah target, dia akan mencari sebuah targetnya itu sampai algoritma itu menjorok ke paling bawah dari sebuah node-nya tersebut. Tapi ketika menggunakan sebuah BFS, algoritma itu akan menyebar gitu. Contoh pada masuk ke sebuah node A1, kalau di DFS kan dia akan masuk ke sebuah node A3, 2, 5 sampai menjorok ke 4 gitu.
dari 4, 5 terus berpindah ke 2 sampai 3 lah. Tapi kalau sebuah BFS dia akan menyebar, dimana dia akan masuk ke not 5, 4, 3 sama 2 ya, hampir sama sebenarnya sih. Tapi bedanya di sini BFS itu kan menyebar, dimulai dari 5 dulu, tapi kan kalau di DFS itu mulai dari 4 lah, tapi kalau di BFS mulai dari angka 5 gitu. Dan pada masuk ke not kedua gitu kan, dia akan menyebar ke not A3, 4 sampai juga 6. Tapi kalau di DFS dia akan mulai sampai dari not dia lah akan masuk ke not A4 dulu, 4 terus 5. Tapi kalau si BFS dia akan mulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, jadi berurutan sampai menemukan sebuah targetnya. Jadi seperti itu untuk perbedaan dari DFS juga BFS. Dan mungkin sekian dari saya, dan mohon maaf apabila masih dalam banyak sebuah kesalahan dan penjelasannya masih kurang karena saya juga masih belajar di sini. Dan untuk akhir dari sebuah kodenya itu seperti ini. Dan mungkin sekian dari saya, terima kasih.